Pagi di Karawang itu cerah, dengan cahaya matahari yang menyelinap melalui sela-sela dedaunan mangga di depan rumah kontrakan sederhana Husni Rahman. Udara masih lembab, sisa embun malam, namun aroma bubur kacang hijau yang mengepul dari panci besar di dapur sudah menguar ke halaman. Husni Rahman, 42, lelaki berperawakan sedang dengan kulit kecoklatan khas orang pantai utara Jawa, sedang sibuk mengaduk panci besar di atas kompor gas. Tangannya cekatan, sesekali mencicipi kuah manis kental yang mulai mengeluarkan aroma pandan bercampur gula merah. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya berjualan bubur kacang hijau di kampung halamannya, Sumenep, Madura. Namun, kali ini ia mencoba peruntungan di Karawang, sebuah kota yang terus berkembang pesat dengan pendatang dari berbagai daerah. Di meja kayu panjang yang sudah agak lapuk, Siti Mariam, 38, istrinya sedang merapikan mangkuk-mangkuk porselen putih. Wajahnya yang teduh sesekali tersenyum saat melihat suaminya bekerja. Siti adalah tipe perempuan yang sabar dan penuh dukungan. Ia percaya usaha mereka ini akan membawa perubahan hidup. "Mas, nanti kita keliling atau mangkal di pinggir jalan?" tanya Siti sambil menata sendok. "Mangkal dulu. Aku mau coba di dekat Pasar Johar. Ramai orang lewat, pedagang, tukang ojek, buruh pabrik. Kalau rezeki kita bagus, insya Allah habis sebelum siang," jawab Husni sambil menutup panci, membiarkan bubur itu merenung sejenak di dalam panasnya uap. Bima Saputra, 25, karyawan baru yang direkrut Husni, masuk membawa ember berisi air panas. Tubuhnya tinggi tapi agak kurus, matanya menyala-nyala penuh semangat meski gerak-geriknya sering terburu-buru. "Pak, gerobaknya sudah siap di depan. Roda udah saya periksa, nggak kempes," ucapnya sambil menaruh ember di pojok dapur. "Bagus, Bim. Nanti kamu bagian melayani kalau ada pembeli. Biar aku yang tuang buburnya, takutnya tumpah kalau kamu masih baru," jawab Husni, disertai tawa kecil yang membuat Bima agak canggung. Tak lama kemudian, aroma harum bubur itu benar-benar menyebar ke seluruh rumah. Siti membantu memindahkan panci besar ke atas gerobak. Gerobak itu terbuat dari kayu tebal dengan kaca di bagian depan, catnya baru dan masih mengilap, warna hijau tua dengan tulisan putih besar. "Bubur kacang hijau khas Madura, Husni Rahman." Di sisi kanan, ada rak kecil untuk menaruh roti tawar, ketan hitam, dan santan kental. Pagi itu, jalan menuju Pasar Johar sudah ramai. Husni mendorong gerobaknya dibantu Bima. Di kiri kanan jalan, pedagang sayur, penjual ayam, hingga tukang tambal ban sudah membuka lapak. Suara klakson motor dan teriakan tawar-menawar harga berpadu menjadi latar suara yang khas. Sesampainya di lokasi, Husni memilih tempat strategis di bawah pohon trembesi tua, dekat persimpangan jalan yang mengarah ke kawasan pabrik. Posisi itu cukup teduh, dan arus pejalan kaki sangat ramai. "Bim, taruh bangku plastik di sini. 2 aja cukup dulu. Nanti kalau rame baru kita tambah," kata Husni. Tak butuh waktu lama, pelanggan mulai berdatangan. Seorang buruh pabrik bernama Pak Darto menjadi pembeli pertama. Ia memesan semangkuk bubur kacang hijau dengan ketan hitam. Husni menuangkannya dengan takaran pas, lalu menambahkan santan kental yang baru direbus. "Wah, ini buburnya kental sekali. Baru pertama lihat bubur kacang hijau sekental ini di Karawang," komentar Pak Darto sambil meniup sendoknya. Husni tersenyum puas. "Resep keluarga, Pak. Dari Madura. Semoga cocok di lidah." Beberapa menit kemudian, pelanggan bertambah. Ada ibu-ibu yang pulang belanja, tukang ojek online, bahkan seorang sopir truk yang sengaja berhenti. Bima mulai kewalahan melayani, tapi Husni bergerak cepat membantu. Menjelang pukul 9 pagi, bubur di panci pertama hampir habis. Siti yang sejak tadi duduk di bangku sambil memperhatikan dari kejauhan, merasa lega. Namun, di tengah kesibukan itu, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh mendekat. Ia membawa kantong plastik hitam. "Nak, kalau nanti ada bubur sisa,
bolehkah Bapak minta? Bapak belum sarapan dari tadi pagi. Husni terdiam sejenak. Ada rasa iba yang berkelebat di hatinya. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti menahan sesuatu di tenggorokannya. Ia menoleh sekilas ke arah Siti, lalu menjawab, "Maaf, Pak, nanti kalau sisa, harus dibuang. Tak bisa dibagi-bagi." Lelaki tua itu menatap kecewa, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Siti memandang suaminya dengan heran. "Mas, kenapa nggak dikasih? Kan kita masih banyak bubur," ucap Siti pelan, tapi Husni hanya menggeleng. "Sudah, jangan banyak tanya. Itu aturan dari..." "Ya, aturan jualan saja," jawabnya singkat, suaranya sedikit menekan. Bima, yang berdiri tidak jauh, menangkap percakapan itu. Ia tak mengerti alasan larangan memberi bubur sisa, tapi memilih diam. Hari itu, jualan Husni hampir ludes sebelum tengah hari. Saat mengemasi gerobak, ia menyisihkan sedikit bubur di panci kedua. Tanpa basa-basi, bubur itu ia buang ke selokan di belakang pohon trembesi. Bima memandang dengan kening berkerut. "Pak, sayang banget dibuang. Padahal masih enak dimakan." "Bima, kalau kerja sama saya, ada aturan yang harus diikuti. Bubur sisa nggak boleh dibawa pulang atau dikasih orang. Titik," ucap Husni sambil menatap tajam. Bima hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa ada sesuatu yang aneh. Menjelang sore, mereka kembali ke rumah. Husni menghitung uang hasil penjualan, wajahnya sumringah. "Lumayan, Sit. Baru hari pertama, hasilnya sudah segini. Kalau terus begini, kita bisa beli kios sendiri." Siti tersenyum, tapi hatinya masih menyimpan rasa penasaran soal larangan membagi bubur sisa. Ia tahu suaminya bukan tipe orang yang pelit, jadi pasti ada alasan lain di balik sikap itu. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Husni duduk sendirian di teras. Matanya menerawang ke arah jalan yang mulai sepi. Di genggaman tangannya, ada sebuah kertas kecil kusam berisi tulisan tangan. Pantangan pertama, jangan berikan bubur sisa pada siapapun. Ia meremas kertas itu, lalu memasukkannya ke saku. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan dari jalan yang telah ia pilih. Sudah 2 minggu Husni berjualan bubur kacang hijau di dekat Pasar Johar, dan setiap hari dagangannya selalu ludes. Namun, di balik kesuksesan yang mulai dirasakannya, ada satu hal yang terus mengusik pikiran Siti Maryam. Larangan membagi bubur sisa kepada orang lain tetap menjadi misteri yang tak pernah dijelaskan. Pagi itu, hujan turun deras sejak subuh. Jalanan becek, dan udara dingin membuat aroma bubur kacang hijau yang mengepul dari panci terasa lebih menggoda. Husni tetap memutuskan berangkat ke lokasi biasa, meskipun Siti sempat menyarankan untuk menunda. "Mas, hujan deras begini, siapa yang mau makan di luar?" tanya Siti sambil menyiapkan payung. "Justru ini kesempatan. Orang kedinginan, bubur panas kita pasti laris," jawab Husni sambil tersenyum penuh percaya diri. Bima, yang datang sedikit basah kuyup, membantu mendorong gerobak sambil mengeluh kecil. "Pak, jalannya licin. Semoga nggak ada masalah." Sesampainya di pasar, suasana lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang memilih menutup lapak, tapi ada juga yang bertahan. Husni membuka gerobak, menata mangkuk, dan mulai menyalakan kompor kecil untuk menjaga bubur tetap panas. Sekitar pukul 9, ketika hujan mulai mereda, seorang perempuan tua berkerudung lusuh mendekat. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tangannya gemetar memegang payung kecil. "Nak, berapa semangkuk buburnya?" Suaranya lirih. 5.000, Bu, jawab Husni sambil menyiapkan mangkuk. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu merogoh saku bajunya. Dari sana ia mengeluarkan beberapa koin, menghitung dengan teliti. Namun, jumlahnya kurang. "Maaf, Nak, uang saya kurang 2.000. Boleh, buburnya dikurangi sedikit?" pintanya dengan wajah memelas.
Bima yang berdiri di dekatnya spontan berkata, "Pak, kasih aja, kasihan Bu ini. Lagi pula." Namun, Husni memotong cepat, "Tidak bisa, Bu. Harganya tetap. Kalau tidak cukup, ya maaf." Perempuan itu menunduk, lalu berbalik pergi perlahan. Bima menatap punggungnya dengan rasa bersalah, sedangkan Husni menunduk, menyibukkan diri di panci. Siang harinya, setelah pembeli mulai sepi, Husni memutuskan pulang lebih awal. Saat mereka melewati gang sempit di belakang pasar, Bima yang mendorong gerobak melihat sesuatu di bawah pohon pisang. "Pak, itu kayaknya ada dompet," kata Bima sambil menunjuk ke arah benda kulit hitam yang separuh tertutup daun pisang basah. Husni berhenti. Ia menoleh, lalu berjalan mendekat. Dompet itu memang terlihat tua, kulitnya retak-retak, dan anehnya terasa hangat meski hujan baru saja reda. Saat Husni membuka, ia menemukan beberapa lembar uang kertas yang jumlahnya tidak sedikit, serta secari kertas kuning lusuh. Di kertas itu tertulis, "Bila ingin rezeki mengalir deras, datanglah ke rumah Mak Rahayu di ujung kampung Kertarasa. Bawa ayam jantan putih dan niat yang bulat." Husni menatap tulisan itu lama sekali. Ada sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Ia menyimpan dompet dan kertas itu di saku, lalu melanjutkan perjalanan. Malamnya, ketika Siti dan Bima sudah tidur, Husni duduk sendirian di dapur. Ia menatap kertas itu di bawah cahaya lampu redup. Nama, Mak Rahayu, terasa asing, tapi entah mengapa seperti memanggil-manggilnya. Keesokan paginya, Husni beralasan pada Siti bahwa ia ingin mencari lokasi baru untuk berjualan. Ia membawa motor tuanya dan diam-diam menuju kampung Kertarasa. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, melewati sawah, jembatan kecil, dan jalan tanah yang becek. Di ujung kampung, ia menemukan rumah yang dimaksud. Bangunan tua dengan dinding kayu berlumut, pintunya dicat merah tua, dan di depannya tergantung anyaman janur berbentuk aneh. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam muncul di depan pintu. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya seperti menembus dada Husni. "Kau Husni Rahman, pedagang bubur kacang hijau di Pasar Johar?" tanyanya, suaranya serak tapi tegas. Husni terkejut. "Ya, Mak tahu dari mana?" Mak Rahayu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak hal, termasuk kau yang menemukan dompetku kemarin." Husni terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Mak Rahayu melangkah masuk, lalu melambaikan tangan. "Masuklah, kita bicara di dalam." Di ruang tamu, aroma dupa bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Di sudut ruangan, Husni melihat sangkar ayam kosong yang di bawahnya ada wadah kecil berwarna merah kehitaman. "Aku bisa membuat daganganmu laris setiap hari, Husni. Tak peduli hujan atau panas, orang akan datang mencari buburmu. Tapi semua ada harga yang harus dibayar," kata Mak Rahayu sambil menatapnya tajam. Husni menelan ludah. "Harga seperti apa?" "Pantangan. 3 pantangan yang tak boleh kau langgar. Jika kau melanggarnya, kau tak akan sempat menyesal," jawab Mak Rahayu sambil tersenyum tipis. Husni terdiam. Dalam pikirannya, tawaran itu terdengar gila, tapi menggiurkan. Dagangannya memang sudah lumayan, tapi janji bahwa pembeli akan terus membanjirinya tanpa henti membuat hatinya goyah. Mak Rahayu lalu berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. "Pikirkan baik-baik, Husni. Jika setuju, bawa ayam jantan putih ke sini besok malam. Setelah itu, hidupmu tak akan sama lagi." Husni pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di satu sisi, ia merasa takut dengan apa yang ditawarkan perempuan tua itu. Di sisi lain, bayangan uang yang mengalir deras membuatnya sulit menolak. Dan di dalam hatinya, tanpa ia sadari, keputusan untuk melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar kembali sudah mulai terbentuk. Malam itu, Husni Rahman duduk di teras rumahnya,
menatap gerobak yang telah dicuci dan disimpan rapi. Hujan sore tadi meninggalkan udara lembab dan aroma tanah basah yang masih menempel di udara. Siti Maryam duduk di sampingnya, menaruh tangan di pundak Husni dengan lembut. Namun Husni terlalu sibuk menatap kertas yang ia simpan rapat di saku jaketnya. Kertas itu berisi alamat Mak Rahayu dan instruksi membawa ayam jantan putih. Di kepala Husni, bayangan hidupnya yang baru, dagangan laris tanpa henti, penghasilan yang cukup untuk membeli kios, rumah baru, dan membahagiakan keluarga, telah membayangi pikirannya. Namun ada rasa takut yang tak bisa ia hilangkan. "Mas, apa yang kau pikirkan?" "Sepertinya sejak pulang dari kampung itu, Mas diam saja," ucap Siti pelan. Husni tersenyum tipis. "Aku cuma mikir, Sid, besok malam aku perlu ke kampung itu lagi. Ada sesuatu yang harus aku urus." Siti menatapnya curiga. "Mas, ini tentang perempuan tua itu lagi, ya? Mak Rahayu?" Husni mengangguk. "Iya, dia menawarkan sesuatu. Cara cepat buat dagangan laris. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Aku belum yakin sepenuhnya, tapi, entahlah, aku rasa ini kesempatan." Siti menghela napas panjang. "Husni, kalau ini memang benar, tolong pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menyesal." Husni hanya mengangguk, menenangkan istrinya dengan pelukan singkat, namun pikirannya tetap melayang ke kampung Kertarasa. Keesokan malam, Husni mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membeli ayam jantan berwarna putih di pasar ayam tradisional. Burung itu tampak gagah, dengan bulu yang bersih, mata yang cerah, dan tubuh yang berisi. Husni merasakan ada sesuatu yang aneh saat memegangnya. Dalam hati, ia bergumam, "Ini, untuk memulai semua ini, semoga benar jalan yang kuambil tidak salah." Setelah gelap sepenuhnya, ia berangkat ke rumah Mak Rahayu, menembus jalanan sepi, hanya diterangi lampu kendaraan dan cahaya bulan. Sesampainya di rumah tua itu, perempuan tua itu sudah menunggunya di teras, dengan lilin-lilin kecil menyala dan asap dupa tipis menguar di udara. "Ah, kau datang tepat waktu," kata Mak Rahayu sambil tersenyum tipis. "Bawa ayamnya." Husni menyerahkan ayam jantan putih itu dengan tangan gemetar. Mak Rahayu mengambilnya, memeriksa tubuhnya, lalu menatap Husni tajam. "Kau ingin daganganmu laris, bukan? Dengarkan baik-baik. Ada 3 pantangan yang harus kau patuhi. Melanggar satu saja, dan kau akan menyesal sampai akhir hidupmu." Husni menelan ludah, menatap mata perempuan tua itu dengan serius. Pantangan pertama, Mak Rahayu menjelaskan, adalah, jangan pernah memberikan bubur sisa kepada orang lain. Bubur sisa itu telah terikat dengan energi daganganmu. Jika kau memberikannya pada orang lain, aliran rezeki akan terputus, bahkan bisa membawa malapetaka. Pantangan kedua, kau tidak boleh makan rebung. Husni tersenyum kikuk, mengingat dulu ia sangat menyukai sayur rebung yang dimasak Siti. Mak Rahayu menatapnya dingin. Rebung itu, bagi mereka yang melakukan pesugihan, bisa menjadi pengikat energi lawan. Sekali kau memakannya, keseimbangan akan terganggu. Pantangan ketiga, yang paling berat. Setiap sebulan sekali, kau harus memberi sesajen berupa darah ayam jantan putih di tempat yang telah ditentukan. Ini bukan sembarang ritual. Jika kau menunda atau menolak, efek pesugihan akan berbalik padamu, ujar Mak Rahayu. Husni menatap darah ayam yang sudah dipersiapkan di nampan kecil. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari konsekuensi nyata dari semua yang akan ia lakukan. Mak Rahayu melanjutkan, "Jika kau setuju, daganganmu akan laris tanpa henti. Tapi ingat, pantangan ini harus dijalankan dengan disiplin. Tidak ada toleransi." Husni menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. "Saya setuju. Saya ingin mencoba. Saya ingin hidup keluarga saya berubah."
Mak Rahayu mengangguk. Ia mengambil botol kecil berisi cairan merah pekat, meneteskan beberapa tetes ke dalam mulut Husni, seraya membaca mantra lirih yang membuat udara di ruangan terasa berat dan dingin. Husni menelan, merasakan rasa logam di lidahnya, lalu mendengar suara seperti desah angin lembut berkeliling ruangan. Mulai sekarang, kau harus taat. Pantangan ini tidak bisa ditawar, kata Mak Rahayu. Ia kemudian menepuk bahu Husni dan memandangnya dalam-dalam. Jika kau berhasil, rezekimu akan melimpah. Tapi jika gagal, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Husni pulang larut malam. Jalanan sepi, suara langkah kakinya sendiri yang terdengar di aspal basah. Di dalam hati, ia mulai membayangkan warungnya yang ramai, orang-orang yang mengantri, dan keuntungan yang berlimpah. Namun ada juga rasa takut yang tak bisa dihapus. Ia tahu, jalan ini berisiko tinggi, tapi godaan hidup lebih baik membuatnya tetap melangkah. Siti menunggu di rumah, wajahnya cemas. Husni hanya tersenyum, mencoba menenangkan. Sit, aku hanya mengikuti kesempatan. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Namun di sudut hati Siti, ada firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang tak wajar di balik kesuksesan suaminya. Larangan memberi bubur sisa, pantangan makan rebung, dan sesajen darah ayam putih, semua terdengar menakutkan, tapi Husni tampak yakin. Di malam itu, Husni duduk sendirian di teras, menatap bulan yang menembus awan tipis. Ia memegang kertas catatan dari Mak Rahayu, membaca ulang aturan dan pantangan. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran, dan sebuah keputusan telah diambil. Mulai besok, hidupnya akan berbeda. Dan begitu pula jalan bubur kacang hijau khas Madura di Karawang ini, akan membawa Husni ke perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, penuh misteri, rahasia, dan risiko yang tak bisa ia hindari. Sejak malam itu, ketika Husni Rahman pulang dari rumah Mak Rahayu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan, seperti berjalan di atas tebing yang licin. Keesokan paginya, ia menyiapkan bubur kacang hijau dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi ada rasa berbeda saat menuangkannya ke mangkuk. Seolah-olah setiap sendok bubur itu mengandung energi baru yang belum pernah ia rasakan. Bima Saputra yang berdiri di dekat gerobak merasakan hal yang sama. Pak, entahlah, pagi ini ada yang berbeda. Orang-orang seperti, lebih cepat membeli buburnya, ujarnya. Husni hanya tersenyum sambil mengaduk panci. Hanya kebetulan, Bim. Tunggu saja, nanti kau lihat sendiri. Sejak pukul 7 pagi, jalanan menuju Pasar Johar mulai ramai. Pembeli datang lebih cepat dari biasanya, bahkan sebelum gerobak Husni selesai dibuka. Buruh pabrik, pedagang sayur, ibu rumah tangga, bahkan beberapa anak sekolah yang lewat, semua mengantri. Suasana menjadi lebih hidup, dengan tawa dan obrolan orang-orang bercampur aroma bubur kacang hijau yang mengepul hangat. Dalam 1 jam pertama, panci pertama hampir habis. Bima berlari-lari, menata mangkuk, mengambil sendok, dan melayani pembeli dengan cekatan. Husni menuangkan bubur dengan tangan terampil, memastikan setiap mangkuk terlihat rapi dan menggoda. Seorang pelanggan tetap, Pak Darto, tampak heran. Husni, buburnya, lebih kental dan harum dari biasanya. Ada yang berbeda. Husni tersenyum tipis. Ah, mungkin kebetulan saja, Pak. Namun, seiring berjalannya pagi, semua mulai terlihat luar biasa. Bahkan mereka yang biasanya membeli hanya 1 mangkuk, kini membeli 2 atau 3 sekaligus. Gerobak Husni seolah memiliki daya tarik tersendiri. Bima yang awalnya kewalahan, mulai tersenyum lega. Pak, ini luar biasa. Pembeli tak henti-henti. Siti Mariam yang datang untuk membantu sebentar pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia mengamati dari bangku kecil di samping gerobak. Mas, ada apa ini? Orang-orang seperti terpikat. Ucapnya pelan. Husni hanya mengangguk.
Ia pun merasakan hal yang sama, dagangannya tiba-tiba laku luar biasa. Uang yang mengalir ke tangan mereka jauh lebih banyak dari biasanya. Dalam hati, ia menyadari bahwa tawaran Mak Rahayu malam sebelumnya mungkin mulai bekerja. Namun di balik kesuksesan itu, ada hal-hal kecil yang membuat Bima dan Siti mulai curiga. Setiap kali ada bubur tersisa di panci kedua, Husni selalu mengambilnya dan membuangnya. Bima pernah bertanya dengan ragu, "Pak, kenapa buburnya nggak disimpan atau dikasih ke orang lain?" Husni hanya menjawab singkat, "Itu aturan, Bim. Tidak boleh dikasih ke siapapun." Siti yang memperhatikan suaminya, mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tahu Husni bukan tipe orang yang pelit, tapi sikapnya sekarang sangat berbeda. Sesekali ia melihat Husni menatap gerobak seakan membaca sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Seiring hari berganti, keajaiban dagangan Husni tak berhenti. Setiap panci habis, dan pelanggan terus berdatangan. Bahkan pedagang lain di sekitar pasar mulai memperhatikan fenomena ini. Mereka heran, bagaimana pedagang baru bisa menarik begitu banyak orang dalam waktu singkat. Pada sore hari, ketika gerobak mulai sepi, Husni menghitung keuntungan. Ia terkejut dengan jumlahnya. Dalam sehari, hampir sama dengan penghasilan 1 minggu biasanya. Dalam hatinya, ada campuran antara kegembiraan dan rasa takut. Ia sadar bahwa ada harga dari kesuksesan ini, pantangan-pantangan yang harus dijaga agar semuanya tetap berjalan. Malam itu, di rumah, Husni duduk di teras sambil menatap bulan yang mulai naik. Siti duduk di sampingnya, mencoba membuka percakapan. "Mas, ini aneh. Dagangan kita laris sekali, tapi ada yang bikin aku nggak tenang. Kau bilang ada syarat yang harus dipenuhi, ya?" Husni mengangguk. "Iya, Sit. Ada 3 pantangan yang harus aku patuhi. Jangan berikan bubur sisa, jangan makan rebung, dan sesajen darah ayam putih setiap bulan." Siti menelan ludah. "Mas, apakah ini aman? Aku takut kalau ini membawa bahaya." Husni tersenyum lelah. "Aku tahu, Sit. Tapi kalau kita taati aturan itu, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, ini untuk keluarga kita." Namun, malam itu, Husni juga merasakan sesuatu yang ganjil. Saat ia menutup mata untuk tidur, muncul bayangan samar di sudut kamar, seperti sosok perempuan tua dengan mata tajam yang menatapnya dari jauh. Bayangan itu hilang ketika ia menegakkan badan, tapi rasa dingin di punggungnya tetap ada. Di sisi lain, Bima yang tidur di ruang tamu sempat mendengar suara-suara lirih di luar rumah. Ia menoleh ke arah jendela, melihat pohon trembesi bergoyang meski udara malam tenang. Ia menelan ludah, merasa ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tidak berani membangunkan Husni. Keesokan harinya, rutinitas yang sama kembali terjadi. Dagangan laris, pelanggan ramai, dan bubur selalu habis. Husni mulai terbiasa dengan perhatian yang datang, tetapi ia tetap menjaga semua pantangan dengan ketat. Tidak ada bubur sisa yang dibagikan, rebung tidak disentuh, dan rencana sesajen darah ayam putih tetap tersimpan di benaknya untuk sebulan ke depan. Husni sadar, ini baru permulaan dari perubahan yang akan terjadi. Kesuksesan yang tiba-tiba membawa rasa puas, tapi juga mengikatnya pada aturan yang ketat. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia lakukan, kini memiliki konsekuensi. Dan ia tahu, jalan pesugihan ini tidak akan mudah dilepaskan, bahkan jika suatu hari ia ingin mundur. Sejak saat itu, nama Husni Rahman mulai dikenal sebagai pedagang bubur kacang hijau yang laris di Karawang. Orang-orang mengantri, meski hujan atau panas, seakan ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Dan di balik semua itu, Husni menyadari bahwa keberhasilan pertama ini hanyalah langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang, penuh misteri dan tantangan, yang baru saja dimulai. Seiring hari-hari berlalu, dagangan bubur kacang hijau khas Madura Husni Rahman semakin dikenal di Karawang.
Gerobaknya selalu ramai oleh pelanggan, bahkan di hari-hari biasa. Namun, ada satu kebiasaan Husni yang mulai menarik perhatian Bima Saputra, selalu membuang bubur sisa. Setiap kali panci kedua atau ketiga hampir habis, Husni mengambil sisa yang tersisa, menaruhnya di wadah kecil, lalu pergi ke belakang gerobak untuk membuangnya ke selokan. Bima yang awalnya hanya mengamati dari jauh, mulai merasa aneh. "Pak, kenapa buburnya selalu dibuang? Kan sayang, masih bisa dimakan?" tanya Bima suatu siang ketika mereka baru selesai melayani pelanggan. Husni berhenti sejenak, menatap panci dengan wajah serius. "Bim, aku sudah bilang. Itu aturan. Tidak boleh diberikan ke siapapun." Bima mengerutkan kening. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi nada tegas Husni membuatnya diam. Ia kembali menata mangkuk di gerobak, namun rasa penasaran tetap menggelayuti pikirannya. Siti Mariam yang sejak pagi ikut membantu, memperhatikan interaksi itu. Wajahnya tampak khawatir. "Husni, sepertinya Bima mulai curiga. Kau yakin aturan ini aman?" Husni mengangguk, namun ada rasa gelisah yang muncul di dadanya. Ia tidak ingin istrinya khawatir, tapi sadar bahwa kebiasaan ini memang penting untuk menjaga aliran rezeki dagangannya. Hari itu, sebuah insiden kecil membuat Siti dan Bima semakin curiga. Seorang ibu-ibu yang baru saja membeli bubur meminta tambahan sedikit untuk anaknya. Husni menolak dengan tegas. "Maaf, Bu, aturannya tidak boleh." Ibu itu tampak kecewa, namun Husni tidak bergeming. Setelah ia membuang sisa bubur di belakang gerobak, Bima bertanya lagi, "Pak, apakah memang harus dibuang? Tidak bisa dikasih ke orang lain?" Husni menarik napas panjang. "Ya, Bim. Bubur sisa itu sudah terkait dengan energi dagangan. Memberikannya kepada orang lain bisa memutus aliran rezeki kita. Percayalah, ini untuk kebaikan kita semua." Bima masih terlihat bingung, tapi ia menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Siti semakin khawatir. Ia tahu suaminya bukan orang yang pelit, jadi perilaku ini terasa aneh. Apalagi, sejak memulai pesugihan, Husni tampak lebih serius dan tertutup. Suatu sore, Pak Karto, tetangga mereka yang sudah lanjut usia dan sering menjadi pelanggan tetap, mampir. Ia memperhatikan gerak-gerik Husni dengan seksama. "Husni, kenapa kau selalu membuang bubur sisa? Dulu kau selalu memberi tetangga atau anak-anak di sekitar sini?" tanya Pak Karto dengan nada prihatin. Husni menunduk, menatap kaki gerobak. "Pak Karto, ini aturan baru, demi keberhasilan dagangan." Pak Karto mengangguk perlahan, namun tatapannya tetap waspada. "Husni, hati-hati. Jika ada aturan yang kau ikuti tanpa mengerti sepenuhnya, bisa jadi ada akibat yang tidak kau duga." Husni mengangguk pelan, namun ia merasa ada beban yang mulai menumpuk di pundaknya. Ia sadar bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, dan kebiasaan membuang bubur sisa bukan sekadar soal dagangan, tapi sudah menyentuh ranah yang lebih dalam dan tak terlihat. Hari-hari berikutnya, kebiasaan ini terus berjalan. Setiap kali bubur habis, Husni tetap membuang sisa yang tersisa. Bima semakin penasaran, tapi ia tidak berani membantah. Siti pun terus mengamati, hatinya dipenuhi rasa gelisah. Ia mulai merasa bahwa kesuksesan dagangan Husni bukan semata-mata karena resep bubur, tetapi ada sesuatu yang lebih misterius dan menakutkan. Suatu malam, ketika Husni duduk sendiri di teras setelah pulang dari pasar, ia menatap bulan yang menembus awan tipis. Pikiran tentang Mak Rahayu dan aturan yang harus ia patuhi kembali muncul. Ia menyadari bahwa kebiasaan membuang bubur sisa adalah langkah awal dari serangkaian pantangan yang akan terus menguji dirinya. Siti yang mendekat perlahan bertanya, "Mas, apakah kau tidak takut dengan semua ini? Aturan, pantangan, semua yang kau jalani, sepertinya berat." Husni menarik napas panjang. "Sit, aku takut, tapi ini juga satu-satunya cara supaya hidup kita berubah."
Kita harus percaya, selama kita taat aturan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, di sudut hatinya, Husni tahu bahwa rasa takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali membuang bubur sisa, ada perasaan aneh yang muncul, seperti ada mata yang mengawasi dan menilai setiap langkahnya. Beberapa minggu kemudian, cerita tentang kebiasaan membuang bubur sisa mulai terdengar oleh beberapa pelanggan setia. Mereka penasaran, tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Bahkan Bima mulai memendam rasa ingin tahu yang lebih besar, tapi ia takut melanggar aturan Husni. Siti, di sisi lain, semakin khawatir. Ia merasakan perubahan suaminya, sikap yang lebih tertutup dan kadang misterius. Namun, ia juga melihat bagaimana dagangan mereka kini ramai setiap hari, dan penghasilan yang meningkat membuat keluarga mereka perlahan mulai merasa aman. Husni sendiri menyadari bahwa kebiasaan membuang bubur sisa bukan sekadar ritual dagangan. Ini adalah titik awal dari perjalanan pesugihan yang telah ia pilih. Dan meskipun hatinya bergejolak antara rasa takut dan ambisi, ia tahu bahwa ia harus tetap taat. Karena setiap pantangan memiliki konsekuensi yang bisa membawa bahaya jika dilanggar. Malam itu, sebelum tidur, Husni menatap gerobak yang sudah tersimpan di garasi. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada energi tak terlihat yang mengelilingi panci-panci yang ia gunakan. Ia menelan ludah, dan dalam hati berdoa, semoga semua yang ia jalani membawa kebaikan bagi keluarganya, bukan kehancuran. Dan begitulah, kebiasaan membuang bubur sisa menjadi ritual kecil yang terus berjalan, menyelimuti setiap hari dagangan Husni dengan misteri yang tak terlihat. Sementara Bima dan Siti mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang mengikat Husni dan dagangannya, sesuatu yang akan menguji mereka semua. Sejak awal kesuksesan dagangan bubur kacang hijau Husni Rahman, Siti Mariam mulai menyadari perubahan kecil tapi nyata pada suaminya. Bukan hanya kebiasaan membuang bubur sisa yang aneh, tetapi juga selera makan Husni yang berubah drastis. Suatu sore, Siti menyiapkan sayur rebung favorit Husni. Seperti biasa, dengan aroma harum yang biasanya membuat Husni tersenyum lebar. Namun kali ini, ketika ia menaruh sepiring rebung di meja makan, Husni hanya menatapnya sejenak dengan mata yang lebih serius daripada biasanya. "Mas, coba rebung ini, kan ini kesukaan Mas sejak dulu," kata Siti sambil meletakkan sendok di piring Husni. Husni menghela napas, menunduk sebentar, lalu berkata dengan nada tenang tapi tegas, "Sit, aku tidak bisa makan ini." Siti terkejut. "Kenapa? Kau kan selalu suka. Apa ada yang salah dengan sayur ini?" Husni menatap istrinya, mencoba menjelaskan tanpa membuatnya takut. "Sit, ini ada hubungannya dengan aturan yang aku jalani sekarang. Aku tidak boleh makan rebung, itu salah satu pantangan." Siti menatap Husni diam-diam. Rasanya sulit memahami sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan keseriusan dan ketegangan dalam nada suaminya. "Husni, aku takut. Aturan ini terdengar menakutkan. Apakah kau yakin semua ini aman?" Husni menelan ludah. "Aku tidak tahu sepenuhnya, tapi aku harus taat. Jika aku melanggar, aku takut konsekuensinya lebih buruk daripada yang kita bayangkan." Sejak itu, rebung yang dulu menjadi favorit Husni tidak lagi disentuhnya. Bahkan setiap kali Siti memasak rebung untuk makan bersama, Husni akan menunduk dan makan sayur lain tanpa menyentuh rebung itu. Perubahan kecil ini menjadi tanda nyata bagi Siti bahwa pantangan pesugihan yang diterapkan Mak Rahayu tidak main-main. Bima yang melihat perubahan ini mulai penasaran. Suatu sore, ia berdiri di dekat gerobak saat Husni menyiapkan bubur. "Pak, kalau rebung itu tidak boleh dimakan, berarti aturan Mak Rahayu itu serius banget, ya?" Husni mengangguk singkat. "Ya, Bim. Semua pantangan itu harus diikuti dengan disiplin. Jika melanggar, konsekuensinya tidak main-main." Hari-hari berlalu,
dan larangan makan rebung menjadi bagian dari rutinitas keluarga Husni. Siti, meskipun khawatir, mulai menyesuaikan menu masakan agar sesuai dengan pantangan tersebut. Ia menyiapkan sayuran lain untuk suaminya, memastikan Husni tetap mendapat gizi tanpa melanggar aturan yang telah ia sepakati. Namun, larangan ini tidak hanya berdampak pada kebiasaan makan. Husni mulai lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ia tidak hanya menjaga dagangan dan pantangan, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. Setiap kali ada hal-hal kecil yang terasa aneh, seperti suara lirih dari balik gerobak atau bayangan samar di sudut rumah, ia selalu menanggapinya dengan waspada, seolah sadar bahwa kegagalannya untuk taat aturan bisa menimbulkan bahaya. Siti sering memperhatikan suaminya dari jauh. Ia bisa melihat bagaimana Husni tampak lebih serius, lebih hati-hati, dan kadang menatap gerobak dengan mata yang berbeda. Rasa kagum bercampur khawatir menghiasi hatinya. Ia tahu suaminya melakukan semua ini demi keluarga, tapi ia juga merasakan ketegangan yang terus meningkat di rumah mereka. Suatu malam, ketika Husni menutup gerobak setelah dagangan habis, ia memutuskan berjalan-jalan sebentar di sekitar pasar untuk menenangkan pikiran. Bima ikut di belakang, penasaran tapi juga waspada. Di gang sempit dekat pasar, Husni menatap bulan yang menembus awan tipis. "Bim, aturan ini berat, tapi aku harus taat. Rebung hanyalah salah satu pantangan, tapi tetap penting. Semuanya harus dijaga," kata Husni sambil menatap langit malam. Bima mengangguk. "Pak, aku mengerti. Tapi kadang aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar aturan biasa. Seperti energi gaib yang mengelilingi dagangan dan rumah kita." Husni tersenyum tipis, tapi matanya tetap serius. "Bim, itu memang benar. Kita harus selalu waspada. Tidak boleh ada kelalaian sedikit pun." Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga Husni mulai stabil dengan pantangan ini. Rebung tetap tidak tersentuh, bubur sisa selalu dibuang, dan rencana sesajen darah ayam putih tetap menunggu jadwal sebulan sekali. Rutinitas ini menjadi bagian dari hidup mereka, meskipun setiap langkah selalu disertai rasa cemas. Suatu sore, Pak Karto mampir lagi ke warung. Ia memperhatikan Husni yang menatap panci dengan serius. "Husni, aku dengar kau menolak makan rebung. Kenapa sampai segitunya?" Husni menghela napas. "Pak Karto, ini bagian dari aturan yang harus aku jalani. Aku harus taat, demi keselamatan dan keberhasilan dagangan kami." Pak Karto mengangguk perlahan, meskipun wajahnya tampak khawatir. "Husni, hati-hati. Kadang aturan yang terlihat sepele bisa membawa risiko besar jika tidak dipahami sepenuhnya." Husni menunduk, menatap gerobak. Ia tahu, pantangan makan rebung hanyalah awal dari serangkaian ujian yang lebih besar. Dan meskipun dagangannya terus laris, setiap langkah yang ia ambil kini terikat pada aturan yang tak terlihat, membentuk jalur hidup yang semakin misterius dan menantang. Malam itu, Husni duduk di teras rumah, menatap bulan yang tinggi. Siti duduk di sampingnya, menaruh tangan di pundaknya. "Mas, aku masih khawatir. Semua yang kau lakukan, aku berharap ini benar-benar membawa kebaikan bagi kita," ucapnya pelan. Husni menggenggam tangan istrinya. "Aku juga berharap, Sit. Tapi kita harus taat. Rebung hanyalah satu pantangan. Masih banyak yang harus dijaga dan dilakukan. Semua ini untuk masa depan kita." Dan di sanalah mereka, di bawah sinar bulan yang lembut, menjalani malam pertama yang sunyi setelah Husni menolak rebung. Suasana terasa damai, namun ada getaran misterius yang tetap menyelimuti rumah mereka, menandakan bahwa perjalanan pesugihan ini baru saja memasuki tahap yang lebih serius, dan ujian berikutnya akan segera datang. Hari-hari berlalu dengan dagangan Husni Rahman yang semakin ramai dan stabil. Namun, semua keberhasilan itu menuntut kepatuhan penuh pada aturan pesugihan yang diberikan Mak Rahayu.
Salah satu pantangan yang paling serius dan menakutkan adalah ritual sesajen darah ayam jantan putih yang harus dilakukan setiap sebulan sekali. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Husni menyiapkan ayam jantan putih pilihan terbaik. Burung itu tampak gagah, bulunya bersih, dan mata yang cerah membuat Husni merasakan ketegangan yang lebih dari biasanya. Ia menatap ayam itu sejenak, lalu menepuk punggungnya dengan lembut. "Maafkan, ini untuk kebaikan kita," bisiknya pelan. Siti yang melihat persiapan ritual itu, menahan napas. Ia tahu ini bagian dari pantangan yang harus Husni patuhi, tapi melihat darah ayam putih selalu membuat hatinya tak tenang. Ia memegang tangan suaminya sebentar. "Mas, apakah ini benar-benar perlu? Aku takut." Husni menatap istrinya dengan mata serius. "Sit, ini sudah menjadi aturan. Jika aku tidak melakukannya, bisa berakibat buruk untuk kita semua. Percayalah, aku harus taat." Setelah menyiapkan tempat ritual di belakang rumah, Husni menyalakan beberapa lilin dan dupa tipis yang mengeluarkan aroma khas. Ia menata ayam jantan putih di atas nampan kecil, menyiapkan alat-alat sederhana untuk sesajen, dan memastikan tidak ada gangguan dari luar. Suasana malam itu terasa berat, seakan udara di sekitar mereka penuh energi yang tak terlihat. Bima yang ikut menonton dari jarak aman, menahan napas. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. "Pak, suasananya aneh banget. Aku nggak bisa melihat tapi rasanya berbeda," bisiknya kepada Husni. Husni hanya mengangguk, fokus pada ritual yang akan dilakukannya. Ia menutup mata sejenak, membaca mantra lirih yang diajarkan Mak Rahayu, lalu melakukan langkah pertama dalam ritual, meneteskan darah ayam jantan putih ke dalam wadah khusus yang telah ditentukan. Suara tetesan darah yang jatuh terdengar jelas di malam yang sunyi. Lilin-lilin bergetar meski udara tenang, dan bayangan dari cahaya lilin menari di dinding rumah. Husni merasakan energi yang aneh mengelilinginya, hangat sekaligus menegangkan. Ia tahu, ini bukan ritual biasa, melainkan inti dari kesepakatan pesugihan yang telah ia buat. Siti menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya, tapi juga percaya bahwa Husni harus melakukannya demi keluarga mereka. Bima, meski ketakutan, tetap berdiri di belakang, menyaksikan dengan rasa ingin tahu campur cemas. Setelah meneteskan darah, Husni mulai membakar sesajen sesuai instruksi Mak Rahayu. Asap tebal berputar naik ke udara, mengisi malam dengan aroma yang tajam. Ia merasakan sensasi aneh di sekeliling tubuhnya, seolah energi dagangan dan pantangan saling bertemu dan mengikat dirinya. Di saat itu, Husni mendengar suara lirih yang seakan datang dari arah gerobak. Ia menegakkan badan, menatap sekeliling, tapi tidak ada apapun. Hanya lilin-lilin yang bergetar dan bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Ia menelan ludah, memahami bahwa ritual ini bukan sekadar simbol, tapi benar-benar mempengaruhi aliran energi di sekitar dagangan dan rumah mereka. Sesajen selesai, Husni menunduk, menaruh tangan di atas nampan dan berdoa dalam hati. Ia merasa lega sekaligus waspada. Ritual ini berhasil dilakukan tanpa gangguan, namun ia sadar bahwa kewaspadaan tetap harus dijaga. Sekali melanggar aturan, konsekuensinya bisa fatal. Siti mendekat perlahan, menaruh tangan di pundak Husni. "Mas, semuanya sudah selesai." Husni mengangguk, meski wajahnya masih tegang. "Ya, Sit, semuanya selesai. Tapi kita harus tetap waspada. Ritual ini penting, dan aku harus menaatinya setiap bulan." Bima yang masih berdiri di belakang menatap Husni dengan mata terbuka lebar. "Pak, rasanya aneh banget. Aku nggak bisa menjelaskan. Tapi, aku yakin ini penting buat kesuksesan dagangan Pak Husni." Sejak malam itu, suasana di rumah dan gerobak terasa berbeda. Energi yang dihasilkan dari ritual sesajen darah ayam putih seakan mengalir ke dagangan, membuat bubur kacang hijau laris tanpa henti.
Orang-orang yang datang ke gerobak Husni tampak lebih puas, lebih senang, dan kadang kembali lagi meski baru beberapa jam sebelumnya membeli. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rasa ketegangan yang tidak bisa dihilangkan. Husni menyadari bahwa ritual ini bukan sekadar simbol keberuntungan, melainkan inti dari kesepakatan yang telah ia buat dengan Mak Rahayu. Ia harus selalu taat pada semua pantangan, membuang bubur sisa, tidak makan rebung, dan melakukan ritual sesajen tepat waktu. Siti merasa campur aduk. Di satu sisi ia bangga karena dagangan mereka laris dan keluarga mulai merasa aman secara finansial. Tapi di sisi lain, ritual ini membuat hatinya takut dan tidak nyaman. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan membawa risiko yang nyata, dan setiap langkah mereka kini selalu diawasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, setelah ritual selesai, Husni duduk di teras rumah, menatap bulan yang mulai tinggi. Bima menonton dari belakang, dan Siti duduk di samping Husni, menaruh tangan di pundaknya. Mereka bertiga merasakan sesuatu yang berbeda, campuran antara lega, takut, dan penasaran. Husni tahu, ritual sesajen darah ayam putih ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Setiap bulan, ia harus menaatinya tanpa gagal. Dan setiap kali melakukan ritual, aliran energi yang terkait dengan dagangan dan pantangan menjadi lebih kuat, mengikatnya lebih dalam ke dunia yang penuh misteri dan bahaya. Di dalam hati Husni, muncul tekad yang kuat, ia akan menaatinya, demi keluarga dan masa depan mereka. Namun, di balik tekad itu, ada rasa gelisah yang terus mengingatkan bahwa setiap keberhasilan memiliki harga, dan pesugihan ini bukan jalan yang mudah untuk dilepaskan. Malam itu berakhir dengan sunyi, hanya suara angin dan lilin yang bergetar di teras rumah. Ritual pertama berhasil, tetapi Husni tahu perjalanan mereka masih panjang. Setiap langkah ke depan akan membawa ujian baru, misteri baru, dan keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Sejak ritual sesajen darah ayam putih pertama dilakukan, suasana di sekitar rumah dan gerobak bubur Husni Rahman mulai berubah. Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi Husni, Siti, dan Bima mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Pagi itu, Bima sedang menyiapkan panci bubur kedua. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar cerah. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar melintas di belakang gerobak. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. "Ah, pasti cuma bayangan," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Husni yang sedang menuang bubur ke mangkuk, menatap Bima. "Apa kau melihat sesuatu, Bim?" Bima menggeleng, walau wajahnya pucat. "Tidak, Pak. Mungkin cuma bayangan." Siti yang datang untuk membantu juga mulai merasakan hal yang sama. Ketika ia menata meja dan kursi plastik di depan gerobak, ada rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti punggungnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada angin yang berhembus. "Husni, rasanya aneh. Aku merasa ada yang mengawasi," bisiknya. Husni menelan ludah. Ia pun merasakan getaran halus yang sama, seperti energi tak terlihat sedang mengitari mereka. Namun, ia tetap fokus pada dagangan, menenangkan diri agar tidak menunjukkan rasa takut. "Sit, Bim, tetap tenang. Mungkin ini hanya efek dari energi ritual. Kita harus berhati-hati, tapi jangan panik." Hari itu, pelanggan tetap datang seperti biasa, tetapi beberapa di antaranya tampak terpesona lebih lama menatap gerobak dan aroma bubur yang mengepul. Suasana ramai itu terasa berbeda, lebih tegang, seolah ada aura yang mengikat semua orang di sekitar. Di tengah hari, Bima sedang membersihkan panci yang sudah habis. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, seperti bisikan dari arah belakang gerobak. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. "Pak, ada suara aneh," ucapnya sambil menelan ludah. Husni yang sedang melayani pelanggan, mendengar bisikan itu dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling, menenangkan diri. "Bim,
Jangan panik. Kita harus tetap fokus. Suara itu mungkin efek energi dari ritual. Siti memperhatikan dari samping. Ia mulai merasa ketegangan di rumah mereka semakin meningkat. Bahkan di malam sebelumnya, ia melihat bayangan samar di sudut kamar, yang kini muncul kembali di siang hari. Rasa takut bercampur penasaran memenuhi hatinya. Suatu sore, Pak Karto mampir ke gerobak. Ia menatap Husni serius. "Husni, aku dengar dari beberapa orang, suasana di sekitar daganganmu terasa berbeda. Kadang aneh, kadang bikin bulu kuduk merinding. Apa kau merasa hal yang sama?" Husni menunduk, menarik napas panjang. "Pak Karto, iya, aku merasakannya. Sejak ritual sesajen, ada energi yang berbeda di sekitar sini. Tapi aku harus menaatinya, demi keberhasilan dagangan dan keluarga." Pak Karto mengangguk perlahan, wajahnya tampak khawatir. "Husni, hati-hati. Energi seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Jangan sampai kelalaian kecil membawa akibat yang tidak diinginkan." Malam itu, ketika gerobak sudah ditutup, Husni duduk di teras sambil menatap bulan yang temaram. Ia merasakan aura yang berbeda di sekitar rumah. Ada bayangan samar yang bergerak cepat, suara lirih yang datang dan pergi, dan hawa dingin yang kadang terasa menusuk. Ia tahu, ini adalah tanda-tanda dari dunia lain yang terkait dengan pesugihan yang ia jalani. Siti duduk di sampingnya, menaruh tangan di pundaknya. "Mas, aku takut." Semakin lama, rasanya energi ini semakin nyata. "Aku tidak nyaman." Husni menggenggam tangan istrinya, menenangkan. "Sit, kita harus tetap waspada. Ini memang bagian dari konsekuensi pesugihan. Semakin taat, semakin aman. Tapi kita tidak boleh lengah." Bima, yang ikut duduk di dekat gerobak, masih terpaku. Ia merasakan hawa dingin di sekelilingnya, seperti ada mata yang terus mengamati. "Pak, aku merasa ada sesuatu yang ingin memberi peringatan. Tapi aku tidak tahu apa itu," bisiknya. Sejak hari itu, tanda-tanda aneh mulai muncul hampir setiap hari. Lilin di rumah yang dinyalakan Siti terkadang bergetar meski tidak ada angin, suara lirih terdengar dari arah yang tak jelas, dan bayangan samar sesekali muncul di sudut ruangan atau di belakang gerobak. Husni menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan efek langsung dari ritual pesugihan dan pantangan yang ia jalani. Ia mulai mencatat setiap kejadian, setiap tanda aneh, dan mencoba memahami maknanya. Semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa dunia yang ia masuki melalui pesugihan ini sangatlah kompleks dan penuh risiko. Keberhasilan dagangan memang nyata, tapi konsekuensinya mulai terasa. Siti merasa campur aduk. Di satu sisi ia bangga karena dagangan laris dan keluarga aman secara finansial. Tapi di sisi lain, tanda-tanda gaib ini membuatnya takut. Ia mulai menyadari bahwa hidup mereka kini terikat oleh aturan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, ketika Husni menutup gerobak dan menyiapkan panci untuk esok hari, ia menatap bulan yang tinggi dan menghela napas panjang. Ia tahu, tanda-tanda aneh ini hanyalah awal dari ujian yang lebih berat. Setiap langkah ke depan akan diuji, setiap pantangan harus dijaga, dan setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati. Dalam hatinya, Husni bertekad. Ia akan menaatinya, menjaga keluarganya, dan menghadapi tanda-tanda aneh ini dengan keberanian. Namun, di balik tekad itu, ada perasaan gelisah yang terus menghantui, bahwa setiap keberhasilan memiliki harga, dan pesugihan ini bukan jalan yang mudah untuk dilepaskan. Dan begitulah, tanda-tanda aneh mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Energi gaib yang menyelimuti dagangan, rumah, dan kehidupan mereka menjadi bukti bahwa pesugihan bukan sekadar jalan pintas, melainkan dunia yang penuh misteri, ujian, dan risiko yang harus dihadapi dengan hati-hati. Pak Karto sudah lama mengenal Husni Rahman dan keluarganya. Ia bukan hanya tetangga,
tetapi juga pelanggan setia gerobak bubur kacang hijau khas Madura itu. Namun, belakangan ini, ada hal-hal yang membuatnya semakin waspada. Tingkah laku Husni yang berubah, kebiasaan membuang bubur sisa, penolakan makan rebung, serta rumor tentang ritual sesajen darah ayam putih mulai memunculkan rasa curiga yang tak bisa ia abaikan. Suatu sore, Pak Karto memutuskan untuk mampir ke gerobak Husni, seakan ingin mengamati lebih dekat. Ia berdiri di dekat meja sambil memesan bubur, namun matanya tetap mengawasi gerak-gerik Husni. Husni, yang sedang menuang bubur ke mangkuk, menyapa Pak Karto dengan senyum hangat. "Pak Karto, hari ini ramai ya?" Pak Karto tersenyum tipis, tapi matanya tetap serius. "Ya, Husni, tapi aku ingin bicara sebentar. Ada hal yang ingin aku tanyakan." Husni mengangguk pelan, menunggu Pak Karto melanjutkan. Pak Karto menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Husni, aku dengar dari beberapa tetangga, dan aku sendiri merasakannya juga, ada hal-hal aneh di sekitar daganganmu. Lilin yang bergetar, suara lirih, bayangan yang muncul. Apa kau tahu apa yang sedang terjadi?" Husni menarik napas panjang, menyadari bahwa rahasia pesugihan yang ia jalani semakin sulit untuk disembunyikan. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Pak Karto, memang ada sesuatu yang aku jalani. Ini bagian dari aturan yang harus aku taati demi keberhasilan dagangan." Pak Karto mengerutkan kening, menatap Husni dengan serius. "Husni, kau tahu aku sudah lama mengenalmu. Tapi kau harus berhati-hati. Sesuatu yang tidak terlihat itu bisa berbahaya, dan aku khawatir kau belum sepenuhnya menyadarinya." Husni menelan ludah, merasakan ketegangan yang meningkat. Ia tahu Pak Karto tidak hanya menasihati, tetapi juga mulai mengawasi dengan serius. "Pak Karto, aku tahu risikonya. Aku sudah menyiapkan diri, dan aku berusaha menaatinya. Semua ini untuk keluarga dan dagangan." Pak Karto mengangguk, tetapi matanya tetap menyoroti gerobak dengan penuh kecurigaan. "Aku akan terus mengawasi, Husni. Jika ada hal-hal yang mencurigakan atau berbahaya, aku tidak akan tinggal diam." Hari-hari berikutnya, Pak Karto semakin sering mampir ke gerobak. Ia tidak hanya membeli bubur, tetapi juga mengamati. Ia mencatat setiap perilaku Husni, setiap kebiasaan yang berubah, dan setiap tanda-tanda aneh yang muncul. Ia menyadari bahwa ada pola yang menghubungkan perubahan perilaku Husni, tanda-tanda gaib, dan kesuksesan dagangan yang tiba-tiba meningkat. Bima, yang mulai merasa risih dengan pengawasan Pak Karto, menatap Husni dan bertanya, Pak Karto sering datang ya? Apakah beliau curiga?" Husni menghela napas panjang. "Bim, ya, beliau mulai curiga. Tapi kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa memastikan bahwa kita menaatinya dengan benar." Siti yang mendengar percakapan itu merasa cemas. Ia tahu bahwa selain pantangan dan ritual, kini ada perhatian dari tetangga yang mulai memperhatikan secara intens. Ia menatap Husni dengan mata cemas. "Mas, aku takut kalau Pak Karto terlalu curiga. Bisa-bisa dia mulai bertanya lebih jauh atau bahkan menceritakan orang lain." Husni menggenggam tangan istrinya, menenangkan. "Sid, kita harus tetap tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita menaatinya. Tapi memang, kita harus berhati-hati dengan siapa kita berbicara." Suatu sore, ketika gerobak mulai sepi, Pak Karto duduk di kursi panjang dekat gerobak, menatap Husni sambil minum teh. "Husni, aku tidak ingin menuduh atau membuat keributan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus kau jelaskan. Jangan sampai rahasia ini membuatmu dalam bahaya." Husni menunduk, berusaha menjelaskan tanpa mengungkap terlalu banyak. "Pak, ini tentang aturan dan pantangan yang aku jalani. Aku harus menaatinya demi kelangsungan dagangan dan keluarga." Pak Karto mengangguk perlahan, menatap Husni dengan serius. "Husni, aku mengerti.
Tapi ingat, aturan yang tidak kita pahami sepenuhnya bisa membawa bencana. Aku akan tetap mengawasi, tapi aku berharap kau berhati-hati. Hari-hari berikutnya, pengawasan Pak Karto mulai mempengaruhi keseharian Husni. Ia lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, memastikan tidak ada yang mencurigakan atau menimbulkan pertanyaan dari tetangga. Bima dan Siti juga merasakan tekanan ini, karena perhatian Pak Karto membuat mereka harus lebih waspada dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski begitu, keberhasilan dagangan tetap berlanjut. Bubur kacang hijau laris manis, pelanggan datang silih berganti, dan suasana warung tetap ramai. Namun, Husni menyadari bahwa kesuksesan ini tidak boleh membuatnya lengah. Pengawasan Pak Karto menjadi pengingat bahwa dunia yang ia masuki melalui pesugihan penuh risiko, dan setiap langkah harus dijaga dengan hati-hati. Suatu malam, setelah gerobak ditutup, Husni duduk di teras rumah. Ia menatap bulan yang temaram, merasakan campuran lega dan gelisah. Siti duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam. "Mas, aku merasa Pak Karto mulai terlalu memperhatikan. Aku takut ini akan membuat kita semakin tertekan," ucapnya pelan. Husni menatap istrinya, wajahnya tegas. "Sit, kita harus tetap tenang. Selama kita menaatinya dengan benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi memang, kita harus lebih berhati-hati." Di malam itu, Pak Karto pulang dengan perasaan campur aduk. Ia masih ragu, tapi hatinya tidak tenang. Ia sadar bahwa Husni sedang menjalani sesuatu yang tidak biasa, dan rasa curiganya semakin meningkat. Ia tahu, pengawasan ini bukan hanya untuk keselamatan Husni, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang menimpa lingkungan sekitar. Dengan demikian, kecurigaan Pak Karto mulai menjadi bagian penting dari cerita. Husni harus menavigasi antara pantangan pesugihan, tanda-tanda gaib, dan pengawasan tetangga yang semakin intens. Setiap langkah kini bukan hanya tentang dagangan dan ritual, tetapi juga menjaga rahasia dari mata yang penuh curiga. 1 bulan telah berlalu sejak ritual sesajen darah ayam putih pertama. Husni Rahman tahu, seperti aturan yang telah diajarkan Mak Rahayu, ritual kedua harus dilakukan tepat waktu agar kesuksesan dagangan tetap terjaga dan pantangan pesugihan tidak dilanggar. Kali ini, Husni merasa ketegangan lebih berat, karena ia tahu pengawasan tetangga, terutama Pak Karto, membuatnya harus ekstra berhati-hati. Malam itu, ia menyiapkan ayam jantan putih yang lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Bulu ayamnya mengilap, dan mata yang cerah membuat Husni merasakan campuran takut dan tegang. Ia menatap ayam itu sejenak, menepuk punggungnya, lalu menunduk sambil berbisik, "Maafkan, ini untuk keberhasilan kita." Siti berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Mas, aku takut ritual ini akan semakin berbahaya. Apa kita benar-benar harus melakukannya sekarang?" Husni menggenggam tangan istrinya, menenangkan. "Sit, ini sudah menjadi aturan. Tidak ada pilihan lain. Kita harus taat, demi keberhasilan dan keselamatan keluarga." Bima, yang ikut menonton dari belakang, menatap Husni dengan mata terbuka lebar. "Pak, suasananya aneh banget malam ini. Rasanya lebih berat dari sebelumnya." Husni mengangguk, menyadari hal itu. Ia menyalakan lilin di sudut halaman, menyiapkan dupa, dan menata ayam jantan putih di atas nampan. Suasana malam terasa sunyi, hanya terdengar suara angin dan aroma dupa yang membakar perlahan. Ia menunduk, menutup mata, dan membaca mantra yang diajarkan Mak Rahayu. Langkah pertama ritual dimulai, darah ayam jantan putih diteteskan ke dalam wadah khusus. Suara tetesan darah terdengar jelas di malam yang sunyi, membuat udara seolah bergetar. Lilin-lilin bergetar lebih hebat, bayangan menari di dinding, dan hawa dingin menusuk tulang meskipun malam terasa hangat. Husni merasakan energi yang jauh lebih kuat daripada ritual pertama. Aura di sekitar gerobak dan rumah seakan menempel pada tubuhnya. Ia tahu,
Ini adalah tanda bahwa kesepakatan pesugihan semakin kuat, dan konsekuensi dari kegagalan semakin berat. Siti menunduk, menahan napas. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk punggungnya, tetapi ia tetap berada di samping suaminya. "Mas, hati-hati. Aku takut jika ada yang salah," bisiknya pelan. Husni menatap istrinya sebentar, lalu fokus kembali pada ritual. Ia membakar sesajen sesuai instruksi Mak Rahayu. Asap tebal berputar naik ke udara, mengisi malam dengan aroma tajam yang membuat Bima menutup hidungnya. Energi ritual terasa lebih nyata, seolah mengikat dagangan, rumah, dan keluarga Husni dalam satu lingkaran gaib yang tidak terlihat. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sudut halaman. Husni menahan napas, tetapi ia tidak panik. Ia tahu, tanda-tanda seperti ini adalah bagian dari ritual kedua, pemberitahuan dari energi yang mengelilingi kesepakatan pesugihan. Husni tetap fokus, menuntaskan ritual tanpa terganggu. Setelah meneteskan darah dan membakar sesajen, Husni menunduk, menaruh tangan di atas nampan, dan berdoa dalam hati. Rasa lega muncul, meski ketegangan belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, ritual kedua berhasil dilakukan, tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Siti, meski ketakutan, menepuk pundak suaminya. "Mas, semuanya sudah selesai." Husni mengangguk, meski wajahnya masih tegang. "Ya, Sit, semuanya selesai, tapi kita harus tetap waspada. Energi dari ritual ini akan bertahan sebulan ke depan, dan kita tidak boleh melanggarnya." Bima, masih terpaku di belakang, berbisik, "Pak, rasanya malam ini lebih berat dari ritual sebelumnya. Energinya berbeda." Husni menatap Bima dengan serius. "Bim, memang benar. Semakin ritual dilakukan, energi semakin kuat. Kita harus taat dan hati-hati. Sekali melanggar, konsekuensinya bisa fatal." Hari-hari berikutnya, suasana di gerobak dan rumah Husni mulai terasa berbeda. Bubur kacang hijau tetap laris, tetapi aura misterius yang muncul sejak ritual pertama kini lebih terasa. Lilin yang dinyalakan Siti bergetar, bayangan samar muncul lebih sering, dan suara lirih terdengar hampir setiap malam. Husni menyadari bahwa ritual kedua bukan sekadar simbol, melainkan inti dari perjanjian pesugihan yang semakin kuat. Pak Karto, yang tetap mengawasi dari jarak aman, mulai mencatat perubahan yang lebih nyata. Ia menyadari bahwa energi gaib yang mengelilingi rumah Husni semakin kuat, dan perilaku Husni semakin terikat pada aturan pesugihan. Kecurigaan dan kewaspadaannya pun meningkat. Siti merasa campur aduk. Ia bangga karena dagangan tetap laris dan keluarga aman secara finansial. Namun, tanda-tanda gaib yang muncul lebih intens membuat hatinya terus khawatir. Ia mulai menyadari bahwa setiap keberhasilan membawa risiko, dan pesugihan ini menuntut disiplin dan keteguhan hati yang tinggi. Malam itu, Husni duduk di teras rumah, menatap bulan yang temaram. Siti duduk di sampingnya, menaruh tangan di pundaknya, sementara Bima berdiri di belakang dengan mata terbuka lebar. Mereka bertiga merasakan energi yang berbeda, campuran lega, tegang, dan penasaran. Husni menunduk, berbisik dalam hati, "Semua ini harus taat. Semuanya demi keluarga." Ritual kedua berhasil, tapi perjalanan kita masih panjang. Dan malam itu berakhir dengan sunyi. Lilin-lilin perlahan padam, angin malam menenangkan suasana, namun ketegangan tetap tersisa. Husni tahu, ritual kedua telah mengikatnya lebih dalam ke dunia yang penuh misteri dan bahaya. Setiap langkah ke depan akan membawa ujian baru, tanda-tanda gaib yang lebih intens, dan keputusan yang harus diambil dengan hati-hati. Siti menatap suaminya dengan mata khawatir. "Mas, aku harap kita bisa melewati semua ini dengan selamat." Husni menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Sit, kita harus taat, harus kuat. Ritual kedua selesai, tetapi ujian selanjutnya akan datang. Kita harus siap."
Di dalam hati Husni, tekad semakin kuat. Ia akan menaatinya, menjaga keluarganya, dan menghadapi setiap tanda gaib dan tantangan yang muncul. Namun, ada rasa gelisah yang terus menghantui, bahwa setiap keberhasilan memiliki harga, dan pesugihan ini bukan jalan yang mudah untuk dilepaskan. Hari-hari setelah ritual kedua, Husni Rahman merasa beban semakin berat. Energi dari pesugihan semakin nyata, tanda-tanda gaib sering muncul, dan pengawasan Pak Karto semakin ketat. Namun yang paling sulit bagi Husni adalah menahan rahasia dari istrinya, Siti Maryam. Selama ini ia hanya menceritakan sebagian kebenaran, berharap Siti tidak terlalu cemas. Tapi kini, ia tahu, rahasia itu tidak bisa disembunyikan lebih lama. Suatu sore, ketika gerobak bubur kacang hijau mulai sepi, Husni memanggil Siti ke belakang rumah. Wajahnya tegang, tangan gemetar sedikit, menunjukkan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Sit, kita perlu bicara," ucapnya pelan. Siti menatap suaminya dengan mata cemas. "Mas, ada apa? Kamu terlihat serius sekali." Husni menarik napas panjang, menatap mata istrinya, dan akhirnya memutuskan untuk jujur. "Sit, selama ini aku menyimpan rahasia. Semua keberhasilan dagangan kita bukan hanya kerja keras. Aku menjalani pesugihan yang diberikan oleh Mak Rahayu." Siti terdiam, wajahnya pucat. "Pesugihan? Husni, maksudmu, ritual, sesajen, dan semua itu?" Husni mengangguk perlahan. "Ya, Sit, semuanya demi keberhasilan dagangan. Tapi ada aturan dan pantangan yang harus aku taati. Jika aku melanggar, bisa berakibat buruk bagi kita semua." Siti menunduk, menahan napas panjang. Ia mencoba memahami apa yang baru saja didengar. "Mas, selama ini aku cuma melihat dagangan laris, tapi aku tidak tahu, semuanya ada di balik kekuatan yang gaib." Husni mengangguk. "Iya, Sit. Aku harus menaatinya setiap bulan, membuang bubur sisa, tidak makan rebung, dan melakukan ritual sesajen darah ayam jantan putih. Aku takut memberitahumu lebih awal karena aku tidak ingin membuatmu cemas." Bima yang kebetulan berada di belakang gerobak, terkejut mendengar pengakuan Husni. Ia menatap Husni dengan mata terbuka lebar. "Pak, jadi selama ini itu sebabnya bubur sisa selalu dibuang dan Pak Husni menolak rebung?" Husni menoleh ke Bima, mengangguk. "Ya, Bim, itu semua bagian dari pantangan. Aku harus mematuhi aturan ini agar keberhasilan dagangan tetap terjaga." Siti menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Rasa takut bercampur dengan kelegaan karena akhirnya Husni jujur. "Mas, aku takut, tapi aku juga lega kau menceritakan semuanya. Sekarang aku mengerti, mengapa kau berubah dan mengapa hal-hal aneh sering terjadi di sekitar kita." Husni menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan. "Sit, aku minta maaf karena membuatmu cemas dan khawatir. Tapi aku berjanji akan menaatinya dengan benar, demi kita dan keluarga." Siti mengangguk, meski wajahnya masih cemas. "Aku akan mendukungmu, Mas. Tapi kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa kita." Bima, yang sejak awal penasaran, akhirnya memahami alasan di balik perubahan Husni. Ia menatap suaminya dengan kagum dan sedikit takut. "Pak, aku akan membantu, tapi aku juga takut kalau salah langkah." Rasanya energi itu sangat kuat. Husni menepuk bahu Bima. "Bim, kau harus tetap tenang dan menaatinya juga. Semua ini untuk kebaikan kita." Setelah pengakuan itu, suasana di rumah dan gerobak berubah. Siti merasa lebih siap menghadapi risiko, meski ketakutan tetap ada. Husni pun merasa lega karena rahasianya akhirnya diketahui oleh orang yang paling dipercaya. Namun, rahasia yang terbongkar membawa tantangan baru. Siti kini ikut merasakan tanda-tanda gaib, ketegangan dari ritual,
dan pengawasan Pak Karto yang semakin intens. Ia sadar, keberhasilan dagangan dan keselamatan keluarga tidak bisa dipisahkan dari disiplin dan kepatuhan terhadap pantangan pesugihan. Malam itu, setelah gerobak ditutup, Husni duduk di teras rumah. Siti duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam. "Mas, sekarang aku ikut memahami risiko dan konsekuensi pesugihan ini. Kita harus tetap kuat," ucap Siti pelan. Husni menatap istrinya, wajahnya tegas. "Sit, benar. Ritual dan pantangan harus tetap dijaga. Sekarang kau tahu rahasianya, kita harus bekerja sama menghadapi semua tanda-tanda aneh dan risiko yang mungkin muncul." Bima duduk di dekat mereka, masih terpaku dengan pengalaman baru yang ia alami. "Pak, aku tidak pernah menyangka hal-hal seperti ini ada di balik dagangan yang tampak biasa." Husni tersenyum tipis, meski hatinya masih tegang. "Bim, dunia ini penuh misteri. Kadang, keberhasilan membutuhkan pengorbanan dan disiplin. Sekarang kita harus siap untuk semua ujian yang akan datang." Hari-hari berikutnya, Siti mulai terbiasa dengan realitas baru. Ia ikut mengamati dagangan, membantu menjaga bubur sisa agar tidak melanggar pantangan, dan memantau Husni agar ritual dijalankan dengan benar. Meskipun ada rasa takut, Siti menyadari bahwa keterlibatan aktifnya membantu menjaga keseimbangan antara keberhasilan dagangan dan keselamatan keluarga. Pak Karto, yang tetap mengawasi dari jarak aman, mulai menyadari perubahan pada Husni dan keluarganya. Meski ia belum mengetahui detail pesugihan, kecurigaannya mulai mengendur karena ia melihat Husni dan Siti bekerja sama, menjaga kehati-hatian, dan tampak lebih tenang dalam menghadapi tanda-tanda gaib. Namun, Husni tahu bahwa pengakuan kepada Siti hanyalah langkah pertama. Dunia pesugihan ini penuh risiko, dan setiap keputusan yang salah bisa membawa konsekuensi fatal. Rahasia terbongkar memang membuat hati lebih lega, tetapi tanggung jawab dan kewaspadaan semakin berat. Malam itu, ketiganya duduk di teras rumah, merasakan ketegangan dan kelegaan sekaligus. Lilin-lilin menyala lembut, angin malam menenangkan suasana, dan bayangan samar sesekali muncul di tepi rumah. Husni menatap bulan yang tinggi, berbisik dalam hati, "Sekarang kita menghadapi semua ini bersama. Rahasia sudah terbongkar, tapi perjalanan kita masih panjang dan penuh ujian." Setelah rahasia pesugihan Husni terbongkar kepada Siti, suasana di rumah dan gerobak bubur kacang hijau tetap terasa tegang. Husni tahu, pengakuan itu bukan berarti risiko hilang. Justru kini ia semakin sadar bahwa pelanggaran sekecil apapun terhadap pantangan bisa membawa akibat nyata. Dan malam itu, tekanan gaib mulai terasa lebih intens daripada sebelumnya. Husni sedang menutup gerobak setelah malam yang cukup ramai. Udara terasa dingin meski lampu jalan masih menyala, dan bayangan-bayangan samar menari di sekitar gerobak. Tiba-tiba, ia merasakan tekanan di dadanya, seolah ada beban tak terlihat menekan paru-parunya. Napasnya tersengal sebentar, dan ia menatap sekeliling dengan cemas. "Mas, kau baik-baik saja?" tanya Siti, yang duduk di samping gerobak sambil menatap panci kosong. Husni menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Sit, ya, cuma merasa aneh. Rasanya ada energi yang menekan." Bima, yang berdiri di dekat tenda, mulai merasa panik. "Pak, ada sesuatu yang salah. Rasanya berbeda dari sebelumnya. Aku takut kalau kita melakukan kesalahan." Husni menepuk bahu Bima. "Bim, tenang. Semua ini efek dari energi pesugihan. Kita harus tetap waspada dan taat pada aturan. Jangan panik." Namun, tekanan gaib itu semakin terasa. Lilin yang dinyalakan Siti tiba-tiba padam sendiri, dan asap dupa berputar aneh seakan menandakan ketidakseimbangan energi. Bayangan-bayangan samar muncul lebih sering, bahkan di siang hari ketika cahaya matahari cukup terang. Suara lirih terdengar dari arah yang tidak jelas, membuat bulu kuduk berdiri.
Husni menyadari bahwa ini adalah efek langsung dari pelanggaran kecil yang mungkin tanpa disadari terjadi. Mungkin bubur sisa yang terlambat dibuang, atau Bima tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang dilarang, membuat energi gaib menekan lebih kuat. Ia tahu, pesugihan menuntut disiplin total. Di malam berikutnya, tekanan gaib semakin nyata. Husni duduk di teras, menunduk sambil menahan napas. Siti duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Mas, aku merasa sesuatu yang berat sedang mengintai kita. Aku takut ini bisa membahayakan kita." Husni menatap istrinya dengan wajah tegang. "Sit, aku tahu. Ini memang bagian dari konsekuensi pesugihan. Kita harus tetap tenang dan menaatinya. Sekali melanggar, energi ini akan menghukum kita." Bima, yang ikut duduk, terlihat pucat. "Pak, rasanya seperti ada bayangan besar di dekat kita, tapi aku tidak bisa melihatnya jelas." Husni menelan ludah, merasakan getaran yang sama. "Bim, ya, itu efek tekanan gaib. Kita harus tetap fokus. Jangan sampai rasa takut menguasai kita." Hari-hari berikutnya, tanda-tanda gaib semakin intens. Lilin padam sendiri, suara lirih muncul di malam hari, dan bayangan samar semakin jelas. Bahkan Pak Karto, yang selama ini mengawasi dari jauh, mulai merasakan aura aneh dari rumah dan gerobak Husni. Kecurigaannya kembali meningkat, meski ia tidak mengetahui sumber energi ini secara pasti. Siti mulai merasa cemas karena tekanan gaib ini membuat mereka sulit tidur. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk meski rumah tertutup rapat, dan bayangan samar sesekali muncul di kamar tidur. "Mas, aku takut kalau energi ini semakin kuat. Apa kita bisa menghadapinya?" Husni menepuk pundak istrinya, menenangkan. "Sit, kita harus tetap taat pada aturan. Ritual sesajen, membuang bubur sisa, dan tidak makan rebung, semua harus dijaga. Ini satu-satunya cara agar energi ini tetap terkendali." Namun, tekanan gaib itu juga memberi peringatan lain. Husni mulai merasakan sakit kepala hebat, bulu kuduk berdiri, dan getaran di tubuhnya ketika ia melanggar aturan kecil tanpa sadar. Ia tahu, pesugihan tidak hanya soal keberhasilan dagangan, tetapi juga disiplin dan kesetiaan terhadap pantangan yang sudah ditentukan. Suatu malam, Husni duduk di teras, menatap bulan yang redup. Siti duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam, sementara Bima berdiri di belakang dengan wajah cemas. Husni berbisik dalam hati, "Semua ini peringatan. Aku harus lebih hati-hati. Setiap pelanggaran kecil bisa menimbulkan konsekuensi besar." Siti menatap suaminya dengan mata penuh kecemasan. "Mas, aku takut kalau tekanan ini semakin kuat dan kita tidak bisa menghadapinya." Husni menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Sit, kita harus kuat. Tekanan ini memang berat, tapi selama kita taat, kita bisa melewatinya. Kita harus menjaga disiplin dan selalu waspada." Bima, meski ketakutan, mulai belajar mengendalikan diri. Ia membantu Husni membuang bubur sisa tepat waktu, tidak menyentuh rebung yang ada di dapur, dan ikut mengamati tanda-tanda gaib di sekitar gerobak. Semangat kerjasama ini membuat tekanan sedikit lebih terkendali, meski tetap terasa berat. Hari-hari berikutnya, tekanan gaib mulai menurunkan intensitasnya sedikit, tapi Husni sadar itu hanya sementara. Setiap bulan, ketika ritual sesajen kembali dijadwalkan, energi ini akan kembali muncul dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Husni pun bertekad untuk menghadapi semua ujian dengan disiplin dan keteguhan hati, menjaga keluarganya tetap aman, dan memastikan pantangan pesugihan tidak dilanggar. Malam itu, ketiganya duduk di teras, merasakan campuran lega, cemas, dan kewaspadaan. Lilin menyala lembut, bayangan samar sesekali muncul, dan angin malam membawa aroma dupa dari ritual sebelumnya. Husni menatap bulan tinggi, berbisik dalam hati, tekanan gaib ini peringatan. Kita harus taat,
waspada, dan kuat. Perjalanan masih panjang, dan setiap langkah harus hati-hati. Tekanan gaib ini menjadi pengingat nyata bahwa dunia pesugihan bukan sekadar jalan pintas untuk sukses. Setiap keberhasilan membawa konsekuensi, dan disiplin terhadap pantangan adalah satu-satunya cara agar Husni, Siti, dan Bima tetap selamat. Tekanan gaib yang dirasakan Husni dan keluarganya semakin terasa nyata. Setelah rahasia pesugihan terbongkar dan ritual kedua selesai, Siti Maryam mulai menyadari bahwa dunia yang masuk ke dalam kehidupan mereka bukan hanya soal keberhasilan dagangan, tetapi juga risiko besar bagi keselamatan keluarga. Siti duduk di dapur, menatap panci kosong yang baru saja digunakan untuk membuat bubur kacang hijau. Pikiran dan rasa takut bercampur. Ia mengingat semua tanda-tanda gaib yang muncul, tekanan yang terasa di tubuh Husni, dan energi aneh yang membuat malam-malam mereka sulit tidur. Dengan hati yang bergejolak, Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu. "Mas, kita tidak bisa terus seperti ini," ucap Siti suatu sore ketika Husni sedang menghitung keuntungan harian. "Aku tidak ingin kita terus hidup di bawah pengaruh kekuatan gaib ini. Aku harus menghentikannya." Husni menatap istrinya, kaget dan tegang. "Sit, maksudmu?" Siti menelan ludah, menatap mata Husni dengan tegas. "Aku harus memutus perjanjian pesugihan ini. Aku tidak ingin anak-anak kita, keluarga kita, atau kita sendiri terjerat lebih dalam. Aku tidak takut menghadapi konsekuensinya, tapi aku tidak bisa diam saja." Husni menghela napas panjang. Ia tahu Siti benar, tetapi dunia pesugihan tidak semudah itu untuk dihentikan. "Sit, kau harus mengerti. Aku sudah menjalani ini sejak awal, dan ritual yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi." Siti menggenggam tangan Husni dengan erat. "Mas, aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa membiarkan kita terus berada di bawah tekanan ini. Aku harus mencoba. Aku harus melawan sebelum semuanya terlambat." Bima yang mendengar percakapan itu, terlihat cemas. "Pak, Bu, aku takut kalau kita mencoba melawan. Energinya sangat kuat, aku merasa tubuhku gemetar setiap kali ritual dilakukan." Husni menatap Bima, lalu kembali menatap Siti. "Sit, aku mengerti keberanianmu, tapi kita harus hati-hati. Memutus perjanjian ini bukan hal yang mudah. Kita harus tahu caranya dan siap menerima konsekuensi." Siti menunduk, mengambil napas panjang. Ia mulai mencari cara untuk memutus perjanjian pesugihan. Ia mengingat semua cerita dan petunjuk yang diberikan oleh tetangga tua, membaca referensi tentang cara memutus perjanjian gaib, dan bahkan menelusuri pengalaman orang lain yang pernah terlibat dalam pesugihan. Semua ini dilakukannya dengan tekad kuat. Suatu malam, ketika Husni melakukan ritual ketiga, Siti mendekati Mak Rahayu melalui pendekatan hati-hati. Ia berusaha memahami aturan yang berlaku dan mencari celah untuk menghentikan energi yang mengikat keluarga mereka. Mak Rahayu menatap Siti dengan dingin, namun tidak menolak untuk berbicara. "Mak, aku ingin memutus perjanjian ini. Aku tidak ingin keluarga kami terus hidup di bawah pengaruh pesugihan," ucap Siti tegas. Mak Rahayu menghela napas panjang, menatap Siti dengan tatapan dalam. "Kau harus tahu, energi yang sudah terikat tidak mudah dilepas. Banyak yang gagal, bahkan sampai kehilangan nyawa. Tapi jika kau benar-benar yakin, ada caranya. Kau harus menjalani serangkaian ritual pembersihan dan tetap taat pada pantangan, meski tanpa keberhasilan dagangan selama sementara waktu." Siti menunduk, menahan rasa takut. "Aku siap menghadapi semua itu. Aku hanya ingin keluargaku bebas dari energi ini." Husni, yang mendengar percakapan dari jarak aman, merasa campur aduk. Ia takut kehilangan keberhasilan dagangan, tetapi hatinya tersentuh oleh keberanian istrinya. "Sit, aku akan mendukungmu. Kita harus menghadapi ini bersama."
Hari-hari berikutnya, Siti memimpin proses pembersihan. Ia memastikan bubur sisa tidak dibuang secara sembarangan, menyiapkan sesajen sesuai aturan pembersihan, dan membimbing Husni agar tidak melanggar pantangan yang ada. Meskipun tekanan gaib tetap ada, energi yang mereka jalani mulai berubah arah, bukan untuk kesuksesan dagangan, tetapi untuk memutus ikatan pesugihan secara bertahap. Bima membantu dengan hati-hati, belajar mengendalikan ketakutan dan mematuhi aturan pembersihan. Ia menyadari bahwa disiplin dan kesabaran adalah kunci agar proses ini berhasil. Pak Karto, yang tetap mengamati dari jarak aman, merasakan perubahan yang berbeda. Energi yang sebelumnya menekan kini sedikit melemah, meski tanda-tanda gaib masih ada. Ia mulai memahami bahwa keluarga Husni sedang menghadapi proses pembersihan yang serius. Malam itu, ketika ritual pembersihan selesai, Siti menatap Husni dengan mata lelah tapi tegas. "Mas, kita sudah melakukannya. Aku tidak tahu apakah ini langsung berhasil, tapi aku merasa sedikit lega." Husni menggenggam tangan istrinya, tersenyum tipis. "Sit, aku juga merasa lega. Kita sudah mengambil langkah pertama. Masih banyak yang harus dilakukan, tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama." Bima menatap keduanya, masih kagum dan sedikit takut. "Pak, Bu, rasanya energi itu berbeda malam ini. Tidak menekan seperti sebelumnya." Siti tersenyum tipis. "Bim, ini baru awal. Kita harus tetap taat, tetap hati-hati, tapi kita sudah membuat kemajuan." Sejak malam itu, ketegangan di rumah dan gerobak mulai berkurang sedikit demi sedikit. Siti, dengan keberanian dan tekadnya, berhasil memimpin perlawanan terhadap pesugihan. Husni merasa bangga sekaligus lega, mengetahui bahwa istrinya mampu menghadapi risiko besar demi keselamatan keluarga. Namun, Siti sadar bahwa proses ini belum selesai. Energi pesugihan yang sudah mengikat tetap ada, dan setiap langkah harus hati-hati. Disiplin, kesabaran, dan keberanian menjadi kunci agar keluarga mereka bebas dari pengaruh gaib yang selama ini mengendalikan kehidupan mereka. Malam itu, ketiganya duduk di teras, merasakan campuran lega, kewaspadaan, dan harapan. Lilin-lilin menyala lembut, bayangan samar muncul sesekali, tetapi tekanan yang sebelumnya menekan mulai berkurang. Siti menatap Husni, berbisik dalam hati, "Kita bisa melewati ini. Kita harus tetap kuat, taat, dan berani menghadapi semua risiko." Perjalanan belum selesai, tapi langkah pertama sudah kita ambil. Setelah beberapa minggu menjalani pembersihan yang dipimpin Siti, suasana di rumah dan gerobak bubur kacang hijau terasa lebih tenang. Energi gaib mulai mereda, dan tanda-tanda tekanan yang sebelumnya menekan Husni, Siti, dan Bima mulai berkurang. Namun, meski terlihat damai, risiko tetap mengintai. Dan pada suatu sore, Husni tanpa sadar melakukan pelanggaran kecil terhadap pantangan pesugihan, yang akhirnya memicu konsekuensi serius. Hari itu, Husni sedang sibuk menyiapkan dagangan untuk sore hari. Gerobak ramai oleh pelanggan, dan aroma bubur kacang hijau yang baru matang menyebar ke jalan. Dalam kesibukan itu, ia menumpuk panci berisi bubur sisa yang seharusnya dibuang. Tanpa sadar, ia menunda pembuangan bubur tersebut, berharap bisa diberikan kepada salah satu tetangga yang lewat. Siti, yang menyadari hal ini, segera menegur Husni. "Mas, jangan. Ingat pantangannya, bubur sisa tidak boleh diberikan atau disimpan." Husni menatap istrinya, menahan napas sejenak. "Ah, maaf, Sit. Aku cuma ingin menolong tetangga sebentar. Aku tidak bermaksud melanggar." Namun, pelanggaran sekecil itu sudah cukup untuk memicu efek gaib. Udara di sekitar gerobak tiba-tiba berubah, terasa lebih dingin dan berat. Lilin yang menyala di tepi gerobak tiba-tiba padam, dan bayangan samar muncul di sudut halaman. Bima, yang tengah membantu, menatap Husni dengan panik. "Pak, rasanya ada sesuatu yang salah. Energinya
Berat banget. Husni menelan ludah, merasakan ketegangan yang langsung membebani tubuhnya. Ia sadar, pantangan yang ia langgar meski kecil, memiliki konsekuensi serius. Energi gaib mulai menekan, membuatnya merasa seperti ada tangan tak terlihat menahan pernapasannya. Siti segera mengambil alih situasi. Mas, cepat, ambil sesajen sesegera mungkin, dan kita lakukan pembersihan tambahan. Husni, meski gemetar, menyiapkan ayam jantan putih dan dupa. Bima membantu menyalakan lilin dan menjaga agar tidak ada yang mengganggu proses. Suasana malam itu terasa mencekam. Asap dupa membumbung, bayangan bergerak aneh, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Saat Husni meneteskan darah ayam ke dalam wadah sesajen, energi gaib yang sebelumnya menekan mulai berpusar di sekeliling mereka. Suara lirih terdengar semakin jelas, seperti bisikan yang memperingatkan bahwa pelanggaran pantangan tidak bisa diabaikan. Husni merasakan tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Siti memimpin pembersihan, membimbing Husni untuk membaca mantra dan menjaga konsentrasi agar energi gaib tidak keluar dari kendali. Mas, fokus. Jangan lari dari aturan, ikuti langkahnya, teriaknya pelan namun tegas. Bima menambahkan air suci ke dalam wadah sesajen, mengikuti arahan Siti. Ia belajar cepat bahwa disiplin dan ketenangan adalah satu-satunya cara menghadapi konsekuensi dari pelanggaran pantangan. Meskipun usaha mereka berhasil menenangkan sebagian energi, tekanan yang dihasilkan pelanggaran tersebut tidak hilang begitu saja. Malam itu, Husni mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ia melihat dirinya terjerat dalam api dan bayangan gelap yang menuntut tumbal. Dalam mimpi itu, ia mendengar bisikan yang menakutkan. Pantangan dilanggar, harga harus dibayar. Husni terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh gemetar, dan jantung berdebar kencang. Siti, yang berada di sampingnya, segera menenangkan. Mas, semuanya sudah kita atasi. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Ini peringatan agar kita lebih hati-hati. Bima, yang ikut terjaga, terlihat pucat. Pak, rasanya malam ini lebih menakutkan daripada sebelumnya. Aku tidak mau hal ini terjadi lagi. Keesokan harinya, suasana gerobak terasa berbeda. Pelanggan tetap ramai, namun Husni dan Siti merasakan tekanan gaib samar yang mengingatkan mereka akan pelanggaran kemarin. Mereka sadar bahwa pantangan pesugihan bukan sekadar aturan formal, tetapi energi yang menuntut disiplin mutlak. Pak Karto, yang terus mengamati, mulai merasakan adanya ketegangan baru. Energi yang sebelumnya stabil kini bergejolak sedikit, membuatnya merasa ada sesuatu yang berbeda pada keluarga Husni. Ia semakin waspada, meski belum mengetahui sumber perubahan secara pasti. Husni sendiri belajar dari pengalaman itu. Ia menyadari bahwa setiap pelanggaran, meski kecil, dapat memicu konsekuensi yang nyata, baik secara fisik maupun spiritual. Ia mulai lebih disiplin dalam membuang bubur sisa, menolak makanan yang dilarang, dan memastikan ritual dilakukan tepat waktu. Siti, meski khawatir, merasa bangga karena Husni belajar menghadapi risiko dan mengikuti aturan pesugihan dengan lebih ketat. Ia tahu, proses ini masih panjang, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Namun, pengalaman akibat pelanggaran ini menjadi pelajaran penting bagi mereka. Keberhasilan dagangan dan keselamatan keluarga tidak boleh dipisahkan dari disiplin dan kepatuhan terhadap pantangan. Malam itu, setelah tekanan mulai mereda, ketiganya duduk di teras rumah. Lilin menyala lembut, bayangan samar muncul sesekali, namun udara terasa lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Husni menatap Siti, berbisik. Sit, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Aku mengerti sekarang, disiplin adalah satu-satunya cara kita selamat. Siti menggenggam tangannya erat. Mas, aku bangga padamu. Kita harus tetap waspada, tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama. Bima tersenyum tipis, meski wajahnya masih menunjukkan ketegangan. Pak,
Bu, aku juga belajar banyak. Sekarang aku tahu bahwa kita tidak boleh lengah sedikit pun. Meskipun malam itu terasa lebih damai, ketiganya tahu bahwa dunia pesugihan tetap penuh risiko. Pelanggaran pantangan, sekecil apapun, selalu menuntut konsekuensi, dan disiplin adalah kunci agar keluarga mereka tetap aman. Malam itu, suasana di gerobak bubur kacang hijau Husni Rahman terasa berat dan mencekam. Meskipun mereka sudah berusaha disiplin, mematuhi pantangan, dan melakukan pembersihan secara hati-hati, konsekuensi dari dunia pesugihan tidak bisa dielakkan. Energi gaib yang mengikat sejak awal menuntut tumbal terakhir, sesuai janji yang telah diikat dalam perjanjian pesugihan. Husni duduk di teras rumah, wajahnya tegang, tangan gemetar. Siti duduk di sampingnya, memegang tangannya erat, matanya penuh ketakutan dan air mata yang menahan keputusasaan. Bima berdiri di dekat gerobak, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Mereka semua merasakan hawa berat yang menekan hingga ke tulang. Tadi siang, aku merasakan sesuatu yang aneh saat menyiapkan bubur sisa. Husni berbisik pelan. Aku takut, ini konsekuensi terakhir. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, kita sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak siap kehilanganmu. Bima menelan ludah, menatap kedua orang dewasa dengan wajah takut. Pak, Bu, aku juga merasa energi ini berbeda. Lebih kuat, seolah menuntut sesuatu. Angin malam bertiup kencang, bayangan samar muncul di sekitar gerobak, bergerak seperti sosok hitam tanpa wajah. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam gelap total, kecuali cahaya rembulan yang memantul samar di panci dan wadah sesajen. Mak Rahayu muncul dari kegelapan, sosoknya terlihat jelas di bawah cahaya rembulan. Ia membawa aura dingin yang menakutkan, tatapannya menembus Husni, Siti, dan Bima. Waktunya telah tiba, ucapnya dengan suara berat yang bergema. Pantangan dilanggar, energi menuntut tumbal terakhir. Ini janji yang kalian buat. Husni menunduk, menahan napas, dan meneteskan air mata. Mak, aku sudah mencoba taat. Aku sudah disiplin, tapi aku takut tidak bisa menghindarinya. Mak Rahayu menatapnya dingin. Tidak ada yang bisa mengubah hukum pesugihan. Setiap pelanggaran, setiap langkah yang tidak sempurna, akan menuntut harga. Tumbal harus diberikan. Siti menggenggam tangan suaminya lebih erat. Mas, aku tidak peduli risikonya. Kita harus menghadapi ini bersama. Energi gaib mulai memuncak, membuat angin berputar di sekitar mereka. Bayangan hitam semakin jelas, mengelilingi Husni. Ia merasakan tekanan yang tak tertahankan di dadanya, seakan seluruh tubuhnya diremas oleh kekuatan tak terlihat. Bima, meski ketakutan, mencoba menenangkan diri dan membantu Husni. Pak, kita harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Namun, hukum pesugihan tidak bisa diubah. Energi gaib menuntut pertanggungjawaban terakhir. Dalam sekejap, bayangan hitam itu menyelimuti Husni sepenuhnya. Siti berteriak, meraih suaminya, tapi tangannya melewati bayangan tanpa bisa menyentuh Husni. Mas, jangan. Husni menatap istrinya sekejap sebelum tubuhnya terseret ke dalam bayangan, suaranya melemah. Sit, maaf, aku tidak bisa menahannya. Bima menunduk, terisak, menyadari bahwa dunia gaib pesugihan menuntut harga terakhir. Mak Rahayu menatap mereka dengan tenang, menegaskan bahwa hukum yang diikat dalam perjanjian tidak bisa dilanggar. Siti jatuh terduduk di teras, tangisnya pecah, menatap bayangan yang perlahan menghilang bersama Husni. Bima mencoba menenangkan, tetapi rasa kehilangan begitu dalam. Energi gaib yang menuntut tumbal terakhir kini mulai mereda, meninggalkan keheningan yang mencekam. Beberapa hari berikutnya, gerobak bubur kacang hijau tetap beroperasi, namun tanpa Husni. Siti, meski hancur oleh kehilangan,
berusaha menjaga warung demi kelangsungan hidup dan menghormati usaha suaminya. Bima tetap setia membantu, meski wajahnya masih menunjukkan bayangan ketakutan dan kehilangan. Pak Karto, yang selama ini mengamati dari jauh, merasakan perubahan mendalam. Energi yang sebelumnya menekan kini menghilang, namun ia tahu bahwa sesuatu yang tragis telah terjadi. Ia tidak pernah menduga bahwa keluarga Husni harus membayar harga setinggi itu. Siti menatap gerobak setiap malam, mengenang Husni. Ia menyadari bahwa pesugihan memang menawarkan keberhasilan instan, tetapi selalu membawa risiko fatal. Disiplin, taat pada pantangan, dan keberanian menghadapi konsekuensi adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Tetapi kadang itu tetap tidak cukup jika hukum dunia gaib sudah menuntut harga terakhir. Bima pun belajar pelajaran berharga, meski pahit. Ia menyadari bahwa keterlibatan dalam dunia pesugihan bukan hanya soal keberhasilan, tetapi juga tentang tanggung jawab, risiko, dan harga yang harus dibayar. Malam terakhir yang Husni jalani menjadi pengingat abadi bagi Siti dan Bima. Pesugihan adalah jalan pintas yang menuntut harga, dan tidak ada yang bisa melawan hukum yang mengikat sejak awal. Keberhasilan dagangan, meski terlihat gemilang, tidak sebanding dengan nyawa yang harus dibayar jika pantangan dilanggar. Dengan hati yang hancur, Siti menutup gerobak setiap malam, menyalakan lilin kecil sebagai penghormatan bagi Husni. Bima tetap membantu, menjaga warung, dan menjaga agar pantangan yang tersisa tetap dijalankan dengan disiplin. Cerita ini berakhir tragis, sesuai dengan janji awal dunia gaib yang mengikat Husni. Keberhasilan instan menuntut tumbal, pantangan harus dijalani, dan harga terakhir tidak bisa dihindari. Meskipun mereka kehilangan Husni, Siti dan Bima belajar bahwa dunia pesugihan tidak pernah memberikan jalan aman, hanya pelajaran pahit tentang disiplin, konsekuensi, dan batasan manusia di hadapan kekuatan yang tak terlihat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.